Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas interaksi budaya masa kerajaan Islam. Nah, dalam interaksi budaya masa kerajaan Islam ini nanti saya harap teman-teman bisa memahami tentang bagaimana proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Langsung saja. Yang pertama, perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Perkembangan agama Islam di Nusantara melalui pelayaran. Nah, pelayaran tersebut itu tujuannya untuk perdagangan. Kemudian pedagang dari Timur Tengah yang menyebar luas di Asia Tenggara menyebabkan banyak para pembeli atau pedagang yang lain ikut memeluk agama Islam karena orang Timur Tengah yang berlayar atau berdagang di Indonesia itu umumnya tidak hanya berdagang saja atau tidak hanya mencari keuntungan dalam material, tetapi juga ingin mendapatkan keuntungan akhirati. Kemudian ada cara penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam kan di Indonesia mendapat sambutan yang lumayan cepat. Kenapa? Karena agama Islam itu dinilai merupakan agama yang damai, kemudian agama yang tidak memandang kasta, agama yang cara masuknya itu mudah, kemudian juga agama yang terdukung oleh faktor politik pada saat itu. Karena apa? Karena pada saat itu Majapahit masa-masa runtuhnya. Kemudian dalam penyebarannya itu ada 5 macam penyebaran. Yang pertama yaitu jalur pernikahan. Ada orang pedagang dari Timur Tengah atau ada orang Islam yang menikah dengan orang agama lain seperti Hindu dan lain-lain juga. Kemudian yang kedua, pendidikan. Melalui pendidikan itu seperti pada dahulu itu surau menjadi tempat yang menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan masyarakat. Kemudian dari surau tersebut timbullah pesantren atau yang sekarang dikenal sebagai asrama, juga ma'had, itu juga termasuk dalam cara penyebaran agama Islam. Kemudian dari perdagangan yang seperti yang saya jelaskan pada saat tadi itu yang bermula dari pelayaran, kemudian juga perdagangan, juga menyebarkan agama Islam. Kemudian metode dakwah. Mungkin teman-teman tahu tentang jamaah tabligh. Nggak tahu. Nah, itu jamaah tabligh itu viral, bukan viral, juga bukan FOMO. Tapi itu seperti ormas Nahdlatul Ulama. Jamaah tabligh itu bukan SOP-nya. Kerjanya itu ke rumah-rumah setiap orang untuk mengajak, entah itu ibadah ke musola, entah itu mengajak ke kebaikan dan lain sebagainya. Itu sarana dakwah contohnya. Dan yang kelima yaitu kesenian. Kesenian dari agama Islam dalam Nusantara ini banyak sekali menurut saya. Seperti kesenian wayang kulit. Kesenian wayang kulit ini sudah ada sebelum Wali Songo, tapi sebagai media ini Wali Songo menggunakan media wayang kulit tersebut untuk menyebarkan agama-agama keabadian, agama Islam, nilai-nilai abadi.
Kemudian bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi. Perubahannya ini seperti perubahannya ini tidak sesignifikan, maksudnya itu tidak muncul karena Islam muncul begini, enggak. Di Nusantara dahulu sudah ada, tetapi Islam mengembangkannya. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai silang lalu lintas dunia, seperti layar kapal tersebut. Dan yang kedua, pertumbuhan kota pesisir. Pertumbuhan kota pesisir ini membantu mempercepat atau memperluas agama Islam. Ya, pertumbuhan jumlah penduduk, pemanfaatan lahan kosong yang kemudian dijadikan pemukiman, kemudian migrasi atau pindahnya penduduk dari asalnya Timur Tengah kemudian menikah dengan orang Jawa, berpenduduk di Jawa. Dan yang kedua yaitu perubahan masyarakat masa Islam bidang ekonomi. Nah, ini inovasinya itu yakni mata uang Islam atau mata uang kerajaan Islam di Aceh. Itu menggunakan lafaz Arab sebagai logo dalam mata uang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan masyarakat masa Islam dalam bidang sosial dan pendidikan. Seperti berdirinya surau tadi itu untuk sebagai pusat dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada pada saat itu. Nah itu musyawarah, nah itu pendidikan, dulu sering itu pendidikan tasawuf. Kemudian yang keempat yaitu perubahan masyarakat masa Islam di bidang budaya. Nah ini banyak sekali teman-teman. Masjid dan menara corak Islam, corak Indonesia dengan corak yang ada di Timur Tengah itu beda. Dalam Jawa, contohnya itu di Masjid Demak. Tuh, kubahnya itu memiliki 4 sisi, Bapak. Kubas kotak, Iya. Tapi yang bulat kayak yang biasanya ya. Kemudian makam yang dari kerajaan-kerajaan Islam terdahulu itu condong kepada tulisan-tulisan Arab, seperti penamaannya di nisan tersebut itu tulisannya tulisan Arab background. Dan seni ukir itu seperti kaligrafi. Dan seni pertunjukan pada masa kerajaan Islam itu seperti debus, kemudian wayang kulit tadi. Yang terakhir yaitu aksara dan seni sastra. Aksara dan seni sastra ini contohnya itu suluk. Kalau teman-teman tahu itu suluk yang dikarang oleh Sunan Bonang, suluk Uncil kalau nggak salah. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Ini ada beberapa kerajaan. Yang pertama itu Kerajaan Perlat. Ini berdirinya tahun 840 sampai 1292 di Aceh. Kemudian Kerajaan Ternate tahun 1257 sampai 1950 di Kepulauan Maluku Utara. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai berdiri tahun 1285 sampai 1950 di Aceh juga. Ini setelah Kerajaan Perlat Samudra Pasai. Dan Kerajaan Malaka tahun 1396 sampai 1511 di Malaka. Dan Kerajaan Demak Jawa Tengah tahun 1500 sampai 1528 dengan kerajaan yang terkenal yaitu
Raden Lalak. Kemudian kerajaan Aceh 1511 sampai 1904. Kesultanan Banten 1526 sampai 1816. Kerajaan Makassar 2 tahun. Ini tahun 1528 sampai 1670. Dan kerajaan Mataram Islam Yogyakarta tahun 1586 sampai 1753. Itu apakah bangunannya sekarang masih ada? Kalau tinggalannya itu masih ada, tapi tidak sebagus atau tidak selayak apa saja. Yang masih terbuat itu sebenarnya masih dipakai, seperti kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta ini masih ada, dan kerajaan Banten itu juga dipakai, tapi oleh keluarga kesultanan saja. Seperti kerajaan Mataram Islam juga keluarga kesultanan saja. Cukup, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, ini ada tugas khusus. Nanti teman-teman buat kelompok dan membuat peta konsep mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi. Oke, apakah sudah ada pertanyaan? Oke, kita coba. Coba. Ya. Ini kelompok apa ini? Kelompokan, kelompok. Iya, ada yang 3, ada yang 2. Yang mana bisa? Sepuluh menit cukup? Oh. Pak. Sekali, Pak. Bentar. Kalau teman-teman tidak melihat atau tidak kelihatan, bisa depan ya semua. Tugasnya apa, Pak? Membaca konsep Mengenai ini. mengenai ini. Interaksi dengan masyarakat saat Islam itu bagaimana? Iya. Ada ini. Pak, ada yang tahu HP saya? HP saya hilang. Oh, Buat video. oh iya. Aduh. Bukan gila ya, Pak. Lupa ya. Lupa ini. Nunggu kulitnya. Apa lagi? Oke teman-teman, silakan untuk saksikan kembali. Waktunya kurang 5 menit. Oh ya. Ya. Ngomong-ngomong soal kami, kemarin itu ada pendakwa yang mengatai kalau saya ngomong menjelekkan itu ya
Enggak, soalnya menurut saya itu kan pendakwah tersebut menyuruh kayak gitu. Tapi dengan cara yang kasar. Ya. Itu menurut Mas Budi gimana itu? Sebagai sama-sama pendakwahnya. Oh, ada deh. Iya, kemarin itu siapa Iya, benar sembahyang. Kritis dan kritis dan macam. Iya, Ini siapa? Sama Ridwan sama sendiri. tak tahu Pak, tak tahu Pak. Tahu Islam. Oh, Ispan, pegangan Pak. Tekanan dia, benar. Itu masih muda. Oh, jangan. Soalnya ini habis ini selesai juga. Kalau teman-teman pakaian ini kalau potong banyak. Nah,
Siapa yang ngomong ini? Oh iya, lupa. Dulu dia tak sopan. Telepon ada? Enggak. Apakah pertanyaan sudah? Ya. Silakan bisa dipresentasikan per kelompok. Saya sudah Nanti. Dengan segala kemarahan. Baik, saya Bapak Satu ingin mempresentasikan kesimpulan dari kami. Yang pertama tentang interaksi budaya masa kerajaan Islam. Bagaimana perkembangannya, agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Terus yang kedua itu ada cara penyebaran Islam, yakni tadi ada pernikahan, perdagangan, kesenian dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ada bentuk interaksi budaya. Dan yang keempat ada perkembangan keragaman kerajaan Islam. Dari ini terima kasih. itu sebagai kepala desa ya. Karena dia boleh jadi kembali. Ya, tidak ada. Selanjutnya itu kamu sebab dua dari teori di sini saja. Mana? Biar tidak ada ketimpangan Sosial. bisa maju saja. Baik, Assalamualaikum. Jadi baik masalah ya. Interaksi budaya dan masyarakat pada masalahnya di Nusantara pada masa sivilisasi. Yang pertama ada proses islamisasinya dengan cara perdagangan. Jadi dulu bicara ada beberapa teori itu. Terus kemudian yang kedua adalah perkawinan. Ini kayak orang Indonesia kawin dengan orang Arab, ya, terus ada pendidikan dan dakwah. Jadi kayak sunnah ini dengan cara dakwah yang asli, pendidikan yang asli dengan cara layar. Kemudian dampak dari islamisasi tersebut itu akulturasi budaya. Ya seperti contohnya yang masuk jadi budaya, kita masuk akulturasi budaya jadi percampuran budaya. Yaitu Islam dan budaya Nusantara. Di masjid yang coraknya itu kayak Islam Nusantara. Mengintegrasikan gitu ya, terus transformasi sosial di mereka bertransformasi sosial menjadi lagi sosialnya menjadi lebih Ya, bagus sekali. Saya teman-teman ini sudah paham tentang materi interaksi budaya masa kerajaan Islam. Saya tarik kesimpulan bahwa Islam masuk dalam Nusantara ini melalui berbagai macam cara. Pertama yaitu pernikahan, kemudian pendidikan, kemudian perdagangan, kemudian dakwah, kesenian. Tapi yang saya tekankan pada yang booming saat ini, yakni dakwah. Itu
mungkin saya berpesan pada teman-teman untuk jangan terlalu radikal atau jangan terlalu keras-keras terhadap dalam menyebarkan agama Islam. Kita terhadap teman-teman yang non-muslim atau teman-teman sejawat atau yang lebih tua itu jangan keras-keras, karena Islam ini fleksibel, Islam itu mudah. Wali Songo dahulu itu menyebarkannya itu dengan melalui apa yang disukai oleh masyarakat. Dari tersebut masyarakat akhirnya ikut senang atau ikut suka terhadap cara dakwah dari Sunan Kalijaga. Kemudian teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Mas Udi? Sudah? Yang lain? Kalau sudah cukup? Sudah. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Karena tadi saya tidak belajar secara spesifik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mungkin salah perilaku, ataupun salah pemahaman, ataupun salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.